Oke, assalamualaikum. Balik lagi di FS Santuy, guys. Nah, jadi di episode kali ini kita akan coba membahas tentang perbandingan head to head, apple to apple antara si Borzo dengan Lalamove. Jadi ini dua aplikasi kurir online yang emang udah lumayan terdengar gitu kan. Sebenarnya banyak juga sih, ada Rara, Delivery, kayak sekarang Maxim juga ada, banyak lah pokoknya. Tapi kita akan coba perbandingan si Borzo dengan Lalamove gitu. Nah, dan ini sepengalaman gua gitu kan, dan setahu gua, jadi kalau misalnya ada kesalahan atau ada koreksi perbedaan gitu kan, pasti ada perbedaan karena kita beda daerah, beda personality juga. Jadi boleh di komen di bawah, mungkin pengalaman kita berbeda, jadi kita bisa saling tukeran informasi gitu. Oke guys. Kenapa gue bandingin dua ini gitu? Karena biasanya kalau orang pakai Borzo, pakai juga Lalamove gitu. Atau misalkan Lalamove lagi sepi, bisa pindah ke Borzo gitu. Jadi kalau bisa sih buat jaga-jaga aja, jangan mainin satu aplikasi doang gitu. Khususnya sih kalau misalkan Anda punya ijo atau punya ya akun Shopee Food, itu beda lagi tuh guys. Itu argonya di atas lah gitu. Ini kita omongin yang emang real gitu, agak deket. Kita coba bandingkan gitu guys ya. Oke, jadi sebenarnya gue punya akun Lalamove itu udah agak beda dikit doang sama Borzo tuh. Karena dua aplikasi ini tuh kalau dibanding aplikasi yang lain gitu kan, itu dia pendaftarannya nggak ribet gitu kan. Satu. Terus kalau misalkan nggak pakai atribut pun lu masih bisa narik gitu. Jadi kalaupun nggak punya uang, khususnya si Borzo, kalau Borzo kan dari pendaftaran tuh emang lu nol, mulainya nol, nggak ada biaya gitu kan. Langsung udah aktif ya lu langsung bisa narik gitu. Kalau Lalamove tuh masih ada biaya untuk deposit dulu 50.000 gitu kan. Nah, itu murah gitu dibanding dengan yang lain tuh. Yang lain tuh harus ada beli atribut dulu kayak gitu kan, walaupun itu nyicil kayak gitu-gitu. Nah, ini dua gue daftar tuh hampir sama, cuman gue banyakan main di Borzo gitu kan daripada di Lalamove, karena waktu itu Lalamove gue belum deposit tuh 50.000-nya gitu. Jadi kalau Borzo kan langsung narik aja gitu. Gitu. Itu dari segi pendaftarannya gitu. Dua-duanya emang simple, dan biaya yang dibutuhkan juga Borzo mah nggak ada sama sekali. Kalau Lalamove itu 50.000 gitu untuk deposit. Nah, terus langsung nih, lebih rame mana nih bang antara Lalamove dan Borzo? Nah, ini kembali lagi ke area masing-masing sebenarnya gitu ya. Cuman kalau di Bogor jomplang banget nih jauhnya gitu antara si Borzo dengan Lalamove, bisa 1:5 sih. Pernah waktu itu gue aktifin dua-duanya kan. Lalamove tuh nggak gua, kalau Lalamove kan enak tuh, ada notifnya gitu kan masuk. Kalau Borzo kan kadang-kadang bisa ada, tapi gue seringnya nggak dapat notif. Makanya gue scroll terus. Nah, gue scroll Borzo dan ngebiarin notifnya si Lalamove masuk tuh bisa jauh banget orderannya, bisa 1:5 mungkin, atau bisa lebih gitu kan. Apalagi kalau Lalamove itu dia ada Traveloka Is-nya kan. Ada Traveloka Is itu bener-bener emang jauh banget. Kalau misalkan, apalagi kalau kemarin pas masih banyak-banyak promo tuh, Traveloka Is tuh jauh banget, bedanya bisa 1:10 tuh udah jauh banget. Kalau di Bogor ya, ini kalau di Bogor gue pernah dapat orderan kan ke Jakarta, ke sekitaran Jakbar kalau nggak salah, Jakarta Barat tuh. Gue buka dua-duanya, nah ini masih bisa seimbang. Gila, itu rame banget. Si Borzo rame, si Lalamove rame, sampai bisa milih orderan Lalamove, bisa milih. Biasanya Lalamove cepet banget hilangnya kalau di Bogor, jadi muncul hilang gitu kan. Nah, kalau di sana tuh waktu itu entah kebetulan lagi rame, emang areanya rame gitu kan, itu bisa lu tinggal milih orderan Borzo, bisa milih mau nyocol yang mana, orderan Lalamove bisa milih nyocol yang mana gitu. Jadi rame atau enggaknya tuh tergantung area ya guys. Tapi khususnya di Bogor tuh lebih rame Lalamove kalau kalau sepengalaman gue ya. Nggak tau, gue bingung dah. Borzo kan sekarang iklannya udah lumayan ya, tapi kok orderannya masih sepi-sepi aja gitu. Kadang-kadang malah makin menurun kalau gue lihat di dashboard tuh.
Kalau dulu tuh masih lumayan ada lah gitu. Apa mungkin drivernya udah lambat terus sehingga cepet hilang, nggak tahu dah. Tapi emang gue scroll tuh nggak sebanyak yang dulu gitu, malah berkurang, bingung gue nggak tahu kenapa. Itu dari segi rame atau enggaknya ya gitu ya, tergantung areanya lagi. Terus untuk tarif ini makanya gue bandingin karena dia tarifnya tuh sama sebenarnya. Jadi kalau dari pelanggan tuh 2000 per kilometer, berarti kita dapatnya 1600. Dengan tarif minimal itu kalau Borzo kan di bawah 4 kilometer tuh pokoknya 6400. 6400. Nah, kalau si Lalamove, nah ini dia sistemnya belum bersih gitu guys. Kalau Borzo kan udah bersih kan, itu misalkan argonya 6400, ya udah itu buat kita semua gitu kan, udah bersih. Nah kalau Lalamove itu enggak, dia 8000 ditulisnya, 8000. Nah itu kan argo kotor kan, nah terus dipotong 20%, tetap aja dapatnya sama juga 6400 gitu. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau kita ngeliat selewat dari aplikasi, jauh lebih gede si Lalamove karena dia belum dipotong 20% itu gitu. Kalau Borzo udah pasti bersih gitu, tempatnya segitu kalau untuk orderan yang non tunai ya gitu. Kalau untuk orderan yang cash ya, yang tunai sama aja, nanti dipotong 20% dari saldo kita gitu. Nah kalau ini dua-duanya sama gitu kan, dipotong 20%. Tapi kalau untuk khusus yang non tunai, argonya sama aja gitu. Dasarnya itu sama aja, argo Lalamove dengan argo Borzo. Terus dua-duanya tadi bisa ya, nggak usah pakai atribut, langsung narik, itu bisa. Cuman bedanya tadi deposit 50.000. Terus dari segi jarak pick up nih ya, gue nggak tahu kenapa nih kalau gue bandingin Lalamove dengan Borzo ini, kok Borzo tuh ngaceloknya jauh banget gitu bedanya tuh dari aplikasi dengan realnya. Padahal gue main rutenya juga hampir sama, tapi nggak tahu kenapa, apa mungkin itu sugesti doang atau si Lalamove tuh. Tapi Lalamove tuh misalkan di aplikasi 2 km gitu, dia nggak, mentahnya tuh nggak terlalu jauh banget dah. Nggak tahu kenapa tuh, apa mungkin itu sugesti aja gitu ya. Tapi dari segi jarak pick up sih sama-sama aja pasti kalau di aplikasi tuh, karena kan biasanya dia garis lurus. Cuman katanya kalau yang si Lalamove kemarin ada beberapa komen dari teman-teman, katanya dia ada perbaikan gitu, jadi emang nggak terlalu garis lurus banget kayak gitu katanya. Gue juga belum narik lagi sih. Nah, untuk kemudahan aplikasi pemakaian ini, kenapa gue lebih sering main di Borzo gitu sebenarnya. Rame Lalamove, tapi nggak tahu kenapa gue lebih suka di Borzo sebenarnya kalau misalkan orderannya nggak terlalu beda jauh ya. Karena menurut gue kalau Borzo tuh di aplikasi tuh enak gitu, secara penyelesaian tuh masih lumayan lah gitu, walaupun kadang-kadang begitu dong jawabannya. Tapi kalau kita chat live bantuan tuh, live chat itu balasnya tuh emang langsung cepet ke operator yang balas gitu kan. Kalau Lalamove gue pernah minta chat bantuan, yang balasnya tuh kayak sistem robotik gitu. Nanti lama-lama tapi emang ada orangnya sih yang balas. Cuman kalau emang Borzo tuh langsung operatornya gitu. Apalagi kalau sekarang kan ada yang dikirimin nomor operator tuh, nomor operator. Nah itu bisa kita telepon ke situ tuh, balasnya emang by WA langsung gitu, cepet. Si Lalamove juga ada sih sebenarnya, waktu itu gue lihat ada yang ada yang pakai WA gitu, yang udah punya nomornya. Tapi kalau secara baru dasarnya kayak gitu, lebih enak di Borzo kalau menurut gue. Lebih enak di Borzo dalam hal misalkan lo ada kendala masalah, terus lo minta bantuan chat operator, nah itu operatornya langsung yang ngebalas kalau di Borzo gitu, pengalaman gue ya. Terus kalau di Borzo tuh Borzo itu tapi pengiriman dan penjemputan pick upnya itu ada waktunya, ada timenya gitu kan. Kalau Lalamove tuh nggak ada. Dia sebenarnya di SOP kan ada tuh ya, berapa ya, 15 menit atau 30 menit ya Lalamove, 15 menit kalau nggak salah. Jadi ngambil jarak pick upnya tuh nggak jauh-jauh gitu kan. Misalkan kalau di atas 5 km ya udah nggak, jangan diambil kalau bisa gitu kan. Kalau argo kakap pasti diambil. Nah kalau di Borzo tuh jarak 7 km masih disikat, apalagi kalau argo kakap gitu kan. Jadi lo mau nunggu setengah jam juga, yang penting kita chat customer dulu mau nunggu apa enggak. Kalau nggak mau nunggu ya udah cancel, cari kurir yang lebih dekat gitu kan. Nah kalau Borzo ini ada
time-nya, ada waktu tunggunya gitu. Jadi lu nggak boleh telat sebenarnya, nggak boleh telat, nggak boleh nggak boleh terlambat lah gitu, mau pick up ataupun nganter. Jadi jarak misalkan jarak pick up-nya itu 3 kilometer. Nah, di situ ada waktu tunggunya tergantung dari si aplikasinya, ada yang misalkan 15 menit nih. Nah, cuman kalau misalkan 15 menit kita belum sampai, kita masih bisa bantuan chat operator. Itu emang butuh waktu lagi, butuh proses, kita ngechat minta tambahan waktu. Tapi sebenarnya masih bisa gitu. Jadi biar kita nggak terlambat kayak gitu. Pengiriman juga sama. Kadang-kadang dia kan minta pengirim, aneh-aneh aja tuh orang kadang-kadang dari Bogor ke BSD atau sekitar Bintaro minta setengah jam gitu. Ya nggak bisa bos. Akhirnya ya udah, ternyata itu emang mungkin dari sistemnya kita minta tambahan waktu lagi gitu. Minta tambahan waktu sejam, ternyata sejam belum nyampe ya, kita bisa minta tambahan waktu lagi, dan itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi nggak ada alasan buat terlambat sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang kan emang lupa gitu, nggak keburu ngechat operator lagi minta tambahan waktu gitu. Nah itu nanti ada keterlambatan di kitanya kayak gitu. Dan keterlambatan sebenarnya nggak ngaruh, nggak ada potongan ke ini ya, nggak ada potongan saldo kayak gitu, nggak ada. Nah kalau di Lala setahu gue nggak ada, gue nganter ya udah, kalau misalkan nunggunya 15 menit, senyampainya aja baru gue selesaikan gitu. Kalau udah ada foto barangnya baru gue selesaikan kayak gitu. Ngirim juga sama, kalau ngirim tapi Lala tuh nggak ada waktu, terus nggak foto pas penyelesaian itu juga nggak ada gitu, nggak ada penerimanya siapa gitu, nggak. Lebih simpel sih kalau Lala. Cuman kalau emang bukti, Borzo lebih diharuskan lah gitu, ada foto, ada penerimanya kayak gitu. Itu bedanya kalau dari segi aplikasi ya kayak gitu. Makanya kalau menurut gua, kalau di segi aplikasi ya lebih enak sih Borzo itu tadi gitu. Terus dari segi apa ya? Oh iya, kalau Lalamove ini dia ini loh, rentan apa namanya? Katanya sih rentan suspend kayak gitu, rentan di ban akunnya kayak gitu-gitu tuh. Kalau misalkan kalian sering-sering kayak nge-cancel atau customer yang nge-cancel kayak gitu. Nah, ini bedanya juga Lalamove dengan Borzo. Kalau di Borzo tuh masih apa ya? Kalau selama customer enggak ngadu tuh nggak masalah. Jadi kalau misalkan kayak tadi jarak pick up-nya kejauhan nih, kita telepon aja, Bu, ini kejauhan, gimana, mau di cancel aja atau menunggu? Kalau customernya cancel aja Mas, saya lagi buru-buru soalnya minta yang cepet, cancel aja nggak ada masalah gitu. Kalau di Lalamove tuh katanya ya bisa bisa dibekukan sementara lah kayak gitu akunnya tuh kayak gitu. Gue pernah sih waktu itu di Lalamove asal nyocol doang, ternyata keterima langsung. Ya udah, gue minta cancel ke si customernya, Bu, kata gue, ini saya nggak bisa ngambil nih, gue bilang gitu kan. Itu ada tuh riwayatnya satu doang, satu cancelan di aplikasi, sampai sekarang kan masih ada kan, dia riwayatnya nggak hilang itu. Dan gue udah, kata gue, ya udahlah, gue nyoba kalau emang di cancel, di ban atau misalkan dibekukan, ya udah di ban sekalian, nggak masalah, gue bilang gitu kan. Ternyata enggak sih, mungkin karena baru satu kali ya cancel, dan itu deket jarak pick up-nya, tapi nggak di cancel sih alhamdulillah. Nggak di ban atau nggak dibekukan, di suspend kayak gitu, enggak sih alhamdulillah. Tapi emang lihat-lihat di postingan teman-teman tuh ada beberapa tuh sering yang yang dibekukan beberapa hari tuh ada gitu. Itu bedanya. Kalau di Borzo mah santai-santai aja selama si customernya nggak ngadu gitu. Yang penting kita ke si customernya ya baik-baik gitu. Kalau mau cancel ya nggak bisa kayak gitu, tinggal kita kirimin bukti gitu. Kalau cancel manual kita bisa di Borzo, nah cuman dia kena 30.000 potongan saldo gitu kalau kita cancel. Makanya kalau nggak customernya yang suruh cancel, ya kita ke operator. Tapi yang penting kita punya bukti bahwa kita udah ngobui si customer dan si customernya yang minta di cancel kayak gitu. Terus untuk sistem nyocol orderannya itu, kalau Lalamove digeser, diklik digeser gitu kan. Nah kalau Borzo tinggal ngeklik-klik gitu. Cuman Lalamove ini sistemnya masih lelang. Nah ini juga yang kadang-kadang gue agak males gitu kalau misalkan udah kalah lelang gitu. Kalau Borzo kan kita nyocol ya udah otomatis langsung masuk ke kita gitu. Walaupun emang kadang-kadang bisa juga sih di cancel sama si, ya adalah pihak-pihak yang
bisa meng-cancel dan memindahkan orderan tuh ada juga kayak gitu. Kalau di Borzo, kalau di Lalamove sih gue nggak pernah sih dipindahin ke kurir lain tuh nggak pernah. Ya udah, kalau udah kita menang lelang ya udah itu orderannya buat kita gitu. Cuman emang sistemnya lelang, kita ada misalkan argonya gede 50.000, kita ada 2 orang yang masuk, ya udah nggak tahu rezeki siapa antara dia atau kita kayak gitu. Kalau di Borzo udah pasti kita kayak gitu, walaupun emang bisa dipindahin. Apalagi udah kayaknya itu aja paling. Tarif dasar oke, sama-sama 2.000 kena potongan 20%. Jarak pick up udah. Lebih rame mana udah, tergantung area tadi. Secara aplikasi udah. Ya udah, selebihnya sama-sama aja, tergantung main dekat atau main jauh ya tergantung kayak kita gitu. Jadi itu aja paling yang bisa poin-poin ini. Oh iya, ini dijelasin maksudnya yang secara mendasar ya aplikasinya, bukan yang kalau di Borzo tuh ada project, kalau di Lalamove tuh ada ini ada itu kayak gitu. Jadi ini emang dasar kalau misalkan kalian daftar Lalamove atau Borzo ya kurang lebih kayak gitu sepengetahuan gue dan sepengalaman gue ya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang beda, ada yang pengalamannya lebih lain, itu boleh di komen di bawah. Jadi biar untuk info teman-teman yang mungkin baru mau daftar atau mungkin yang baru akan daftar kayak gitu. Oke, sampai sini dulu di episode kali ini. Kedepannya kita mungkin akan coba bahas ini ya, lebih ke profesi orangnya kali ya gitu. Kalau kurir online tuh kayak yang Borzo atau Lalamove tuh kayaknya nggak terlalu jauh beda dan udah banyak dibahas juga gitu. Ntar kita akan coba undang narasumber, entah itu by phone ataupun ketemu. Kalau misalkan memungkinkan, kayaknya sih mendingan by phone, lebih jongjon gitu. Kalau bahas Sunda mah lebih enak, kita lebih santai gitu. Nggak tau lah, kita lihat di episode selanjutnya ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.